Masyaallah muslimin jemaah semua dirahmati Allah. Niatkan yang belum i'tikaf, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Bisa kita lanjutkan. Tafsir kita mengangkat dari masih di surah Al-Baqarah. Kemarin beberapa ayat sebelumnya kita bicarakan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di ayat terakhirnya Allah menyatakan supaya kita tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Kebinasaan disebabkan dua. Yang pertama, tidak mau berjihad. Yang kedua, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berinfak di jihad. Seperti yang sekarang yang terjadi di Palestina, sebisa mungkin kita membantu. Walaupun ngebantu dengan sekedar berdoa. Kalau nggak bisa, tidak bisa dengan materi, minimal harus dibantu dengan doa. Allah yuthabbithum thabatan qa'iman. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk mereka. Jadi yang Allah melarang kita supaya tidak menjerumuskan diri kita ke binasaan. Binasa manusia dengan sebab tidak mau berjihad, dan yang kedua dengan sebab tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alasan binasa ketika tidak mau berjihad karena ketika manusia muslim tidak mau berjihad, maka musuh semakin kuat. Maka yang terjadi seperti sekarang. Muslim satu dunia semuanya kayak apa ya? Kayak anak ayam aja. Kayak kucing. Terjadi peperangan di Palestina, berapa banyak ribuan anak kecil yang terbunuh, perempuan yang terbunuh. Satu pun negara muslim enggak ada ngomong. Semua pada diam. Artinya takut ke Israel. Arab Saudi takut ke Israel. Turki sekalipun takut ke Israel. Paling mengecam doang, kami mengecam. Semua takut. Artinya Muslim dalam keadaan hina sekarang. Muslim dalam keadaan hina, dalam keadaan binasa karena meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini kita lanjutkan dari ayat setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Masuk tentang ayat yang membicarakan tentang haji dan umrah. Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Apa disempurnakan? Artinya adduhuma bihuquqihima. Tunaikan haji dan tunaikan umrah dengan seluruh hak keduanya. Hak haji seluruh rukunnya dilakukan, seluruh syaratnya dilakukan, seluruh sunnahnya dilakukan, seluruh makruhnya ditinggalkan, seluruh yang haramnya ditinggalkan. Nah, itulah hak haji. Begitu juga hak umrah. Hak umrah yang pertama melakukan seluruh rukunnya dan syaratnya,
yang kemudian melakukan yang sunnah, setelah itu meninggalkan yang membatalkan dan meninggalkan yang diharamkan dan sekaligus yang dimakruhkan. Itu artinya wa atimmul hajj wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Artinya lakukanlah haji, tunaikanlah haji dan tunaikanlah umrah dengan seluruh hak keduanya. Kemudian dari sini kita bisa memahami Allah mewajibkan untuk menunaikan haji dan umrah. Artinya haji dan umrah dua-dua sebuah kewajiban, dua-duanya wajib. Ini termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun Imam Syafi'i sendiri beliau dalam hal umrah, terutama dalam hal umrah beliau dua pendapat. Subhanallah, satu orang alim di satu masalah berpendapat dua kali. Karena Islam ini tidak boleh ego. Islam terutama fikih berpendapat seorang mufti tidak boleh ego dalam berpendapat. Ketika hari ini beliau mendapat keilmuan beliau segini, hal yang beliau dapatkan hadis segini, ayat segini, ya berarti beliau bisa memahami umrah sunnah. Nanti beliau belajar lagi, tidak mau ego dengan pendapat kemarin. Tak boleh seorang mufti ataupun seorang alim setelah mendapatkan keilmuan yang baru, ilmu baru yang seharusnya harus diubah sebuah fatwa yang sebelumnya, ataupun harus mengubah sebuah yang hukum yang pernah beliau sebutkan sebelumnya. Dengan bertambah keilmuan. Tak boleh ego, saya kemarin bertempat haram sampai sekarang enggak mau, tetap haram, enggak dibolehkan dalam Islam seperti itu. Islam menuntut dalil. Al-Islam yang dituntut adalah dalil. Maka di sini juga kita bisa memahami yang bahwa sebenarnya ketika kita mengikuti mazhab itu bukan mengikut ulama, itu bukan. Itu pada hakikatnya mengikut Al-Quran, mengikut hadis lewat cara pemahaman beliau. Itu beliau cuma memahami dari Al-Quran dan hadis. Cuma kita ngikut beliau, ngikut cara pemahaman. Saya ngikut Al-Quran, cuman lewat pemahaman Imam Syafi'i. Kenapa kita enggak bisa memahami sendiri? Memahami lagi bagaimana nahwu aja enggak paham, saraf enggak paham, minimal itu ilmu yang paling simpel. Jadi bukan artinya ikut mazhab ketika kita katakan ini ikut mazhab Imam Syafi'i berarti melawan Quran. Tidak. Ini contoh Imam Syafi'i dalam bab umrah. Itu beliau dua kali berpendapat. Pendapat yang pertama kata beliau umrah hukumnya sunnah. Karena ada hadis ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana saya umrah? Kata Rasulullah, kalau umrah lebih afdal. Kalau umrah lebih afdal. Artinya umrah boleh dilakukan, boleh tidak, sunnah. Hingga Imam Syafi'i sendiri satu ketika pendapat beliau tentang umrah sunnah. Tapi kemudian setelah beliau mungkin semakin hari keilmuannya semakin bertambah, di ujung akhirnya beliau berpendapat kalau umrah hukumnya wajib, umrah wajib. Dari ayat ini salah satu wajibul hajj wal umrah. Allah di sini dan sempurnakan, lakukan secara sempurna haji dan umrah. Artinya sama haji dan umrah. Allah memerintahkan keduanya dalam satu waktu. Dalam satu waktu bisa dipahami bahwa umrah wajib seperti halnya haji hukumnya wajib. Jadi sekali lagi Imam Syafi'i dalam masalah ini dua pendapat. Yang pertama pendapat beliau, yang pertama hukumnya sunnah. Lewat beliau memahami tadi sebagian hadis yang secara zahir bahwa kayaknya umrah ini sunnah. Tapi kemudian beliau berpendapat kembali bahwa umrah hukumnya wajib. Jadi bisa dipahami yang bahwa itu ulama mereka terikat dengan Al-Quran dan hadis. Kemanapun Al-Quran arahkan, kemanapun hadis arahkan, maka pendapat mereka ke situ. Jadi bukan pendapat yang mereka ciptakan. Ini hukum dari saya, ini haji ini haram, misalkan ini masalah ini haram, masalah ini wajib, masalah ini sunnah. Tidak. Semuanya mereka pegangan mereka ke Al-Quran dan hadis, ke ijma' ulama dan ke dalil qiyas, ke dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh ulama Islam dari mulai sahabat sampai sekarang. Jadi bukan mereka pendapat pribadi, tidak. Itu semuanya pendapat
dari yang mereka pahami dari Al-Quran dan hadis. Yang ajib sekarang, zaman sekarang banyak orang kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali ke Quran dan Sunnah. Ketika ditanya masalah ini, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini memang ada hadisnya. Lewat kamu tahu dari mana ini masalah fulan seperti ini? Oh, seperti kata Bin Bas. Ujung-ujung dia ngikut Bin Bas, sama. Apa bedanya? Berarti itu mazhab Bin Bas. Ada lagi, loh ini haram, hukumnya kenapa? Ini bid'ah, hukumnya kenapa? Oh, karena ini kita ikut Al-Quran dan hadis. Hadis gimana? Oh, seperti kata Utsaimin. Ujungnya Utsaimin. Sama mazhab Utsaimin. Tinggal ganti nama. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ini mazhab Utsaimin, mazhab. Jadi mazhab jangan dipahami bahwa itu pendapat dari otak mereka, bukan. Itu pendapat mereka pahami dari Al-Quran dan hadis. Dengan bukti kadang-kadang bisa sebagian masalah Imam Syafi'i sampai 6 kali berpendapat. Subhanallah, ada yang 4 kali. Itu beliau sendiri. Hari ini wajib, besok makruh, besok lagi mubah. Dan semua itu kenapa berubah-ubah pendapat? Semua itu terjadi karena dalil. Karena hari ini setelah beliau beristihad lewat beberapa hadis, beberapa ayat, ini hukumnya haram. Setelah sebulan beliau mendapatkan lagi hadis yang baru. Akhirnya beliau beristihad kembali. Hukumnya kayaknya bukan haram, ini makruh. Seperti itu cara ulama beristihad, dan kita mengikuti mereka bukan mengikuti pendapat pribadi mereka, tapi mengikuti sama dengan kita mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis lewat pemahaman mereka. Enggak ada satupun manusia yang tidak memiliki mazhab, cuman tinggal mengakui atau tidak. Sebagian manusia tidak. Oh, kita ikut Al-Quran dan hadis. Giliran ditelusuri, ini seperti ini, cara salat seperti ini, enggak boleh seperti ini. Kenapa? Oh, karena ini sesuai hadis. Kamu tahu dari mana? Bin Bas kasih tahu. Ujung-ujung itu mazhab Bin Bas. Ataupun mazhab Utsaimin, atau mazhab Albani. Ujung-ujung semua memiliki mazhab, cuma tinggal beda-beda nama dong. Jadi tidak ada satupun dari kita yang bisa berijtihad langsung ke Al-Quran dan hadis. Hadis saya ngapal cuma 2 biji, Al-Quran ngapal setengah ayat, Fatihah juga masih belum benar. Gimana mau berijtihad? Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Kemudian haji yang pada dasarnya yang pada dasarnya makna haji adalah al-ghazw. Karena seseorang ketika haji berkeinginan untuk menuju Baitullah, berkeinginan untuk menuju Mekah, untuk melakukan tawaf, untuk melakukan wukuf. Karena perbedaan haji dengan umrah, kata ulama cuma satu doang, di rukun wukuf. Karena kalau di umrah enggak ada wukuf, langsung berangkat, kemudian niat ihram, selesai niat ihram melakukan tawaf, selesai tawaf sa'i, selesai sa'i cukur rambut, selesai. Ini umrah. Sedangkan haji tidak. Haji harus didahului setelah ihram, harus ada wukuf, wukuf di Arafah, Al-atimul hajja wal umrata lillah. Begitu bedaannya Imam Malik, mazhab Imam Malik, hukum umrah sunnah. Seperti halnya salah satu pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan umrah sunnah. Jadi kesimpulannya tentang hukum haji dan umrah, falhasil anna al-ulama ittafaqu ala wujubil haji 'ainan fil umri marrah. Ulama semuanya sepakat bahwa haji wajib seumur hidup sekali. Namanya haji sepakat, wajib haji seumur hidup sekali. Wa ma'ada dzalik fa huwa fardhu kifayah. Selain yang kali pertama, semuanya hukumnya fardu kifayah. Karena tidak boleh 1 tahun tidak boleh lewat musim haji tidak ada satupun manusia yang berhaji di Ka'bah.
Misalkan Arab Saudi dikunci Kaabah, enggak boleh satupun manusia yang berhaji, haram. Karena hukum memakmurkan Kaabah setiap tahun ketika musim haji itu hukumnya fardu kifayah. Minimal harus ada satu orang, yang melakukan haji di setiap tahun di musim haji. Makanya hukum haji kalau yang kali pertama hukumnya wajib, sedangkan yang lain hukumnya fardhu kifayah. Kemudian wattafaqu ala masyru'iyyatil umrah. Tentang disyariatkan umrah juga sama, sepakat. Semua dari masa sahabat sampai sekarang semua sepakat bahwa umrah sesuatu ibadah yang disyariatkan. Tetapi ketika disyariatkan waqtalafu fi hukmnya, khilaf doang tentang hukumnya. Memang disyariatkan, tapi apakah wajib atau sunnah? Ini khilaf. Faqala Syafi'i biwujubiha. Imam Syafi'i berpendapat wajib umrah seperti haji. Wa qala Malik bi sunniyatiha, sedangkan Imam Malik rahimahullah berpendapat sunnahnya umrah. Jadi Imam Malik sunnah umrah. Sama seperti mazhab Imam Syafi'i juga. Salah satu pendapat beliau bahwa umrah hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, ketika seseorang melakukan umrah wajib diselesaikan. Umrah syarat sama seperti haji. Ketika sudah kita memasuki dalam ibadah umrah, wajib disempurnakan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu poin yang pertama tentang kewajiban haji dan umrah. Kemudian fa in uhsirtum, maka jika kamu dicegah oleh kafir, dicegah oleh musuh dari menyempurnakan haji atau umrah. Ini seperti halnya pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah, ketika yang akhirnya terjadi Sulh Hudaybiyah. Di tahun 6 Hijriah, yang saat itu Rasulullah pengen melakukan umrah bersama para sahabatnya, berangkat di Madinah dengan sekitar berapa ribu sahabat, tapi kemudian dicegah oleh kafir Quraisy, tidak bisa melanjutkan melakukan umrah. Selesai niat ihram semua, pengen melanjutkan untuk melakukan umrah, ditahan kufar, enggak diperbolehkan untuk memasuki kota Makkah, karena Rasul sama sahabatnya berangkat dari Madinah. Fa in uhsirtum, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan kita berangkat di sana, tiba-tiba selesai niat ihram ditahan sama kufar. Enggak boleh, ditahan sama Israel. Enggak ada satupun manusia yang boleh masuk ke Makkah. Sedangkan kita sudah niat ihram. Fa in uhsirtum, maka jika kalian ditahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji setelah niat umrah, ataupun tidak sanggup, tidak bisa menyempurnakan umrah setelah kita sudah melakukan ihram umrah, niat umrah, apa yang harus dilakukan? Famastaysara minal hadi, maka apa saja yang mudah dari hadi. Ini cara tahallul. Hukum fikih bagi orang yang ditahan oleh musuh, setelah niat ihram baru mau melanjutkan perjalanan ke Mekah, tiba-tiba tahan musuh, enggak boleh melakukan haji tahun ini. Gimana kita sudah melakukan ihram? Hukumnya tahallul. Boleh tahallul langsung di situ dengan cara menyembelih satu kambing. Famastaysara minal hadi, maka kita wajib apa saja yang mudah bagi kita dari hadi. Hadi yaitu satu kambing. Cara tahallul, sembelih satu kambing, cukur rambut, sudah tahallul. Karena kalau tidak tahallul, kita terikat dengan ihram, sehingga tidak boleh jima istri, tidak boleh potong rambut, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai yang sesuatu yang mengandung minyak. Jadi hal-hal yang diharamkan ketika ihram masih melekat di tubuh.
Makanya solusinya setelah niat ihram, sedangkan kita tidak bisa menyelesaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, caranya tahallul. Supaya terbebas dari ihram, dari ikatan ihram. Cara tahallul yang pertama dengan sembelih satu kambing, kemudian cukur rambut. Selesai. Niat saya sudah selesai dari ihram. Nanti tahun depan kalau ada kemudahan, qada. Tahun depan kalau ada kemudahan diberikan oleh Allah, kembali ke sana untuk mengqada kembali. Inilah hukum tentang haji. Jadi saat itu Rasulullah bersama para sahabatnya ingin melakukan umrah, kemudian ditahan sama kafir Quraisy, tak boleh masuk Makkah. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu? Akhirnya Rasulullah mencukur rambutnya bersama para sahabat dan menyembelih kambing. Menyembelih kambing untuk sah tahlul dan mencukur rambut. Nah, makanya ihram ini berat. Seseorang yang telah ihram itu ada ketentuannya. Banyak muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan ketika berihram. Enggak boleh bagi laki-laki, tidak boleh pakai pakaian yang melingkari tubuh. Seperti halnya ada sarung, enggak boleh pakai sarung, atau pakai celana, enggak boleh, atau kamu pakai sepatu juga tidak diperbolehkan itu semua. Tidak boleh juga tutup kepala, enggak boleh pakai peci, enggak boleh pakai sorban. Sedangkan perempuan enggak boleh tutup muka. Banyak hal-hal yang diharamkan. Perempuan juga enggak dibolehkan pakai qafaz sarung tangan. Tapi subhanallah, ketika kita melakukan umrah, melakukan haji, kita lihat manusia, ya Allah. Apakah itu pihak travel yang ngasih tahu, ataupun dia yang nggak mau tahu, yang akhirnya ya subhanallah, banyak yang melakukan hal-hal yang diharamkan ketika berihram. Lagi perempuan, ibu-ibu, kadang-kadang salat, walaupun ada pendapat yang sebagian mazhab mungkin ada sedikit lebih ringan, tapi kebanyakan kita Indonesia mazhab Syafi'i. Kemudian kalau salat dilakukan tidak cukup syarat menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya bagi yang ingin melakukan umrah, yang ingin melakukan haji, pelajari dulu. Misalkan saya sudah ikut manasik, tak cukup manasik sehari 2 hari. Sehari ikut manasik, selesai besok berangkat haji. Tidak, minimal pelajari dulu sebulan, 2 bulan, nyari ustaz saya pengen haji, tolong ajarin apa saja yang menjadi rukun haji, sehingga haji yang kita lakukan yakin benar-benar sah, ataupun umrah yang kita lakukan yakin benar-benar sah. Dan apa saja yang menyangkut tentang muharramatul ihram, apa saja yang haram. Dan yang bagi yang punya travel, wajib ngajarin itu semua. Jangan kita nyari uang doang cepatan. Travel umrah haji ini paling banyak, untungnya paling besar. Saya pernah dikasih tahu sama pihak travel, Ustaz, kalau antum punya travel itu sanggup membawa orang aja 40 orang, itu ada keuntungan 100 juta lebih. Ya salah, 100 juta kalau cuma sekali jalan, setahun sekali bisa dibawa jamaah 10 kali, ya setahun bisa ngebawa jamaah 10 kali, udah satu berapa saja. Sekali jalan 100 juta lebih, 130 juta, 100 juta lah minimal. Itu kata pihak dia. Makanya kita yang punya travel juga wajib ngajarin itu semua jamaah, itu tanggung jawab kita semua. Jangan cuma nyari keuntungan, nyari uang doang situ. Nyari bisnis. Ya, karena sesuatu kalau sudah jadi bisnis semua rusak. Keilmuan, ustaz kalau sudah jadi ustaznya itu sebagai ladang bisnis rusak. Makanya ada yang namanya kiai amplop, tergantung amplop. Artinya kenapa itu terjadi semua? Fatwanya tergantung amplop, karena sudah menjadikan keilmuan agama menjadi bisnis. Pihak kedokteran semua, dokter kalau sudah menjadi mengobati pasien menjadi bisnis, dijadikan sebagai bisnis, maka pasti rusak. 500.000 yes.
Udah sakit ini 500.000, obat ini selesai. Na'udzubillah min dzalik. Tentu dah hari kiamat kalau kalau tidak cukupi syarat. Begitu juga semua, pokoknya semua bidang di dunia ini apabila yang walaupun halnya menyangkut agama, walaupun yang menyangkut dengan agama, ketika itu sudah dijadikan sebagai jalan bisnis, maka pasti enggak benar lagi, enggak benar. Mau ustaz ataupun mau semua sekarang travel ke akhir-akhir ini travel kayak jamur di mana-mana travel, karena keuntungannya besar, makanya sempat terjadi yang kemarin sempat dibawa kabur itu uang jamaah sampai miliaran, karena memang itu tempat mencari uang yang luar biasa. Makanya jangan sampai, silakan ngambil uang, diperbolehkan, memang itu hak kita yang punya travel, kita yang bawain mereka, hak kita. Tapi semua kebutuhan wajib dipenuhi. Yang pertama dari segi keilmuan, wajib kita penuhi semua keilmuan jamaah tentang masalah umrah. Apabila ada jamaah yang tidak sah umrahnya, kita di akhirat dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemaah, udah ikut sama saya, tugas saya apa? Ngasih hotel, ngasih ini, selesai. Ngasih ini uang 100 juta sekali jalan. Enggak seperti itu. Minimal dari keilmuan wajib dicukupi. Kita fasilitasi, kita undang ustaz untuk manasik haji, untuk dikasih tahu ini muharaman ihram, ini kalau melakukan ini dendanya seperti ini, sehingga jemaah tidak bingung ketika ke sana. Enggak bingung. Yang terjadi kebanyakan travel, saya lihat nih kemarin saya berangkat, saya lihat seperti itu, travel udah ibu ya ke sana ya, udah selesai, travel lari sudah. Jadi cuma dikasih tahu, datang ke situ, ini hotelnya di sini, bapak sekarang mau kemana terserah. Akhirnya kadang-kadang orang umrah, orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek, aki-aki, gini bongong-bongong ke situ, nggak jelas, ke kiri enggak, kanan enggak. Umrah nggak diajarin, umrah datang Ka'bah, lihat Ka'bah ini kadang-kadang bengong karena tidak diajari. Ataupun diajari sekedar sekali manasik sehari. Gimana mau pelajari seluruh dari berangkat sampai pulang dengan manasik sekali doang? Enggak cukup. Minimal sebulan dipelajari, hari ini rukun umrah ini. Besok syaratnya seperti ini, supaya sah tawaf seperti ini. Sehingga jamaah yang melakukan benar-benar sah jamaah, kita juga bakal mendapatkan pahala. Ini hal-hal yang harus diperhatikan bagi yang mau umrah ataupun mau haji. Pertama, lengkapi dulu dari segi keilmuan dalam melakukan haji dan umrah, sehingga haji dan umrah yang kita lakukan benar-benar sah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم وفقنا للعمل بما علمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.